Kalau orang sholat berjamaah, maka yang jadi sutra adalah imam. Jadi misal di saf 3 atau saf 2 dari masjid ini, pada saat antum datang ada kosong di ujung sana. Tapi safnya sudah berjalan sampai 5-6 saf. Antum ingin isi saf itu, boleh lewatin makmum. Karena kalau sholat berjamaah yang wajib tidak boleh, yang ada sutranya tidak boleh lewati adalah imamnya. Makanya biasa masjid-masjid itu pakai mihrab. Ya, tujuannya supaya tembok itu orang tidak lala. Tapi kalau sholat sendiri berarti berlaku hukum individual. Berarti antum harus gunakan sutra itu. Apa saja? Kalau tidak ada sama sekali pun, maka diniatkan sutranya adalah ujung sejadahnya. Dan bagi antum yang akan melewati orang yang sholat harus hati-hati. Kalau jarak antara antum dengan dia cukup jauh, nggak apa-apa antum lewat, tapi kalau dekat tidak boleh. Ini bisa hukumnya berat dan termasuk dosa besar. Kalau sengaja lewat memutus antara seseorang dengan tempat sujudnya di sini. Ya. Kalau misalnya tempat sujud saya ujung meja ini, maka orang boleh lewat setelah ujung meja ini. Tapi kalau di antara saya sama tempat sujud, maka itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang akan memutus antara kalian dengan tempat sujud kalian, tahanlah dia. Keluarkan tangan seperti ini. Kalau dia nolak, pukullah dia. Karena bersamanya syaitan. Tapi perhatikan di sini, kalau antum sholat sendiri, baru antum lakukan itu. Kalau sholat berjamaah, jangan pukul orang. Karena ini benar terjadi di Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri. Ada orang tua di sebelah saya sholat, rupanya orang tua ini salah paham dengan hadis itu. Dia pikir semua orang yang lewat harus ditahan, walaupun dia sholat berjamaah. Jadi sutra dia masing-masing, dia merasa sutra dia sendiri. Bukan imam. Padahal kalau berjamaah kan imam. Maka ada anak kecil lewat, anak mungkin kelas 3-4 SD, lewat, ditahan sama dia. Anak itu terpotong jalan, dipukul sama dia sampai anak itu terpental jauh. Rupanya anak ini bukan anak sembarangan, hadir di majelis-majelis ulama di Masjid Nabawi. Dan dia faham. Kembali anak itu habis sholat. Lalu dia mengatakan, kamu syekh itu orang tua maksudnya. Karena orang Arab biasa panggil syekh bisa orang tua, orang kaya, atau orang pintar agama. Jadi tidak selamanya syekh itu orang pintar agama ya. Bisa orang tua ataupun orang yang kaya. Maka dia mengatakan, hai syekh maksudnya orang tua. Apa kau tidak paham hadis Nabi? Kata anak itu. Itu sutra bagi orang individu, Anda sedang sholat berjamaah. Saya tidak layak untuk dipukul. Dia ngomong seperti itu. Dan ini semua pelajaran yang bagus gitu ya. Maka harus difahami. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang sesungguhnya seseorang di antara kalian menunggu sampai puluhan tahun, 40 tahun lebih baik, lebih ringan daripada dia memutus antara orang dengan sujudnya. Jadi nggak boleh untuk lewatin itu. Itu fungsi daripada sutra.